Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Yudi Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Layar Demokrasi. Program ini hadir sebagai corong informasi terhadap masyarakat terkait bagaimana pelaksanaan atau tahapan-tahapan pemilu 2024 ya, meskipun kalau dari sisi waktu kan bisa dikatakan masih jauh, tapi sebenarnya hari ini gitu tidak terasa bahwa sebagian orang sudah banyak yang mempersiapkan, dan program ini akan menghadirkan narasumber baik itu dari penyelenggara pemilu, pengawas pemilu ataupun para objek pemilunya. Dia bisa calon-calon atau calon anggota dewan dan juga yang lainnya. Dan di sini kita akan memberikan ruang diskusi seperti yang akan kita bahas hari ini. Untuk temanya hari ini kita akan membahas terkait dengan pengawasan lembaga penyiaran terkait dengan iklan yang ditayangkan, ya, baik itu di lembaga penyiaran televisi maupun radio, karena tidak terasa bahwa hari ini saya dengar juga di lembaga penyiaran radio itu sudah banyak yang tanda kutip berkampanye, walaupun memang pengemasannya tidak terasa bahwa itu kampanye gitu ya. Kemudian di televisi juga banyak, meskipun kita menjadi bagian objek gitu ya yang memang dipantau oleh KPI gitu, tapi kita sebagai media yang juga turut mensupport bagaimana jalannya demokrasi ini ya, tentu dengan segentle mungkin akan menghadapinya. Dan hari ini ada 3 narasumber yang luar biasa yang kita hadirkan ya. Yang pertama Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, Dr. Adiana Slamet, SIP MSI. Assalamualaikum, Sampurasun, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh-jauh kita datangkan dari Bandung. Dan luar biasa pergerakan beliau ya, sering juga ke Tasik. Jadi untuk pemirsa Radar TV saya ini sudah tidak aneh lagi. Yang kedua juga tidak kalah luar biasa, karena sama juga saya datangkan khusus ini dari levelnya kelas provinsi nih, tidak lagi kabupaten kota. Ada Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Nina Yuningsih. Apa kabar, Bu? Baik. Ya, walaupun sebenarnya Ibu orang sini sih ya. Orang sini. Orang Tasik jadi tokoh Jawa Barat. Ya, orang Tasik. Berkiprah di Jawa luar biasa itu. Banyak yang lebih. Luar biasa ya. Dan sekalian pulang kampung kali ya, Bu ya. Kalau sekalian pulang kampung makanya kontekan semuanya bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Dan apalagi yang satu ini ya, ini untuk pemirsa Radar TV kayaknya bosen kayaknya. Jangan. Ya, sudah tidak asing lagi Kang Demi Hamzah ya, saat ini Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang ya kalau disebutkan kan udah masuk kampanye nanti kalau mau dibilang ke DPRD. Coba. Sehat Kang ya? Sehat. Oke, saya ingin ke ketua nih. Siap, Kang. Ya, itu kan kalau kita bicara terkait dengan pengawasan hari ini lembaga penyiaran khususnya televisi dan juga radio berarti kan, walaupun nanti kita bicara juga hari ini yang justru banyak membuat dampaknya luar biasa juga ada medsos, tapi nanti kita agak ke belakang. Nah, ini terkait dengan KPI yang diberikan kewenangan, dasarnya itu apa Kang? Sehingga kalau bicara pelaksanaan pemilu kan ada Bawaslu sebenarnya yang memang tugasnya sudah jelas, Badan Pengawas Pemilu. Kalau KPI sendiri di sini mandat yang diberikan itu berbentuk undang-undangkah atau apa yang memang hari ini juga kalau saya lihat kemarin juga ngomong PLT Kominfo Kementerian Kominfo juga Pak Mahfud MD juga sudah bilang bahwa KPI ini benar-benar harus mata dan telinganya harus ini. Mata dan telinga harus melek ya. Harus melek. Tapi jangan dilemahkan undang-undangnya gitu. Curhatnya nanti Kang. Gimana Kang? Ini bisa kita bicara dari masalah luas dulu, nanti kita bicara ke samping. Ya kan esensinya gini ya, Kang ya, bahwa frekuensi ini adalah milik publik ya. Jadi yang dikelola oleh negara, yang kemudian kepentingan publik lah yang harus diakomodir. Jadi jangan kayak
Jangan kayak misalkan Orde Baru yang kemudian lembaga penyiaran ini dikooptasi oleh negara atas nama negara gitu, yang dikuasai oleh pemerintah kan gitu ya. Nah, artinya bahwa demokratisasi penyiaran ini gitu ya, kan fondasinya dua, ada diversity of ownership gitu ya, dan diversity of content. Ini implikasinya kemana-mana kan gitu ya. Nah, baru diturunkan melalui Undang-Undang 32 tahun 2002 gitu ya, untuk coba mengakomodir kepentingan-kepentingan publik dalam bidang penyiaran. Nah, esensi demokratisasi penyiaran itu gitu ya, itu kan diversity of ownership gitu ya, menghindari konglomerasi media. Kan gitu ya. Jadi kalau ngomongin konglomerasi media macam-macam ini. Kan gitu ya. Jadi ya Indonesia kan kita gitu ya, negara ini masih inilah ya, masih abu-abu ya untuk masalah itu gitu ya. Nah, apalagi ekonomi politik gitu ya, itu kan tidak bisa dilepaskan ya, ekonomi politik media itu kan tidak bisa dilepaskan. Nah, problemnya gitu ya, ini buat pemirsa Radar TV Tasikmalaya ya, problemnya ini yang pertama, hari ini kita coba mendistribusikan informasi supaya masyarakat berdaya dalam konteks demokrasi. Pemapanan, pengetahuan tentang apapun yang berkaitan dengan kepentingan publik dari sektor penyiaran, kepemiluan gitu ya, dan yang lain-lain. Beliau nanti sudut pandang pelaku kan gitu ya. Lalu ini problem yang terbesar gitu ya, jadi jangan sampai nanti lembaga penyiaran ini sudah ada pondasi, sudah ada Undang-Undang 32 tahun 2002 itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu karena konglomerasi media itu kan gitu ya. Ini jangan sampai itu seperti itu. Nah, sehingga kalau sudah ada penguasaan tentang lembaga penyiaran untuk kelompok individu tertentu gitu ya, maka kepentingan publik ini akan abai. Kita sudah mempunyai pengalaman di 2014 dan 2019 kan. Begitu gaduhnya. Ya, tidak hanya gaduh di media sosial tapi di lembaga penyiaran pun begitu gaduh. Implikasinya pada diversity of content kan gitu ya, keberagaman konten gitu ya, masyarakat berhak untuk menerima informasi politik gitu ya, tapi kemudian kan harus proporsional dalam aturan regulasi itu diatur untuk bahwa bagaimana lembaga penyiaran ini itu jangan ada, bahasa saya sering berulang gitu ya, lembaga penyiaran jangan sampai anarki kognisi, bahasa saya anarki kognisi ya. Jadi penggiringan terhadap isu-isu tertentu gitu ya di lembaga penyiaran tertentu sehingga masyarakat ini kan kayak gitu ya, ini akan tergiring. Nah, dampak dari permasalahan itu kalau kita belajar dari pemilu 2014 dan pemilu 2019, ini adanya nanti polarisasi gitu ya. Semakin distribusi informasi politik yang kemudian ada penggiringan, semakin polarisasi itu tajam. Nah, jangan sampai kita seperti itu gitu ya. Kita punya historis yang begitu panjang tentang masalah penyiaran ini kan. Poinnya saya tangkap karena gini, berarti kan memang kita bicara calon lah, baik itu calon anggota legislatif, baik itu calon anggota presiden, bahkan tidak semua bisa mengakses media kan? Dalam artian tanda kutip ya, maksudnya dalam artian ya orang yang tampil di media juga kan ada cost juga sebenarnya ketika berbicara media, karena itu ada industri bisnisnya. Itu juga sama untuk bisa ketimpangan itu bisa diminimalisir juga. Ya artinya kan tadi ya, maksudnya kalau kita pondasinya sudah clear gitu ya, tadi ya diversity of ownership dan diversity of content, harusnya dalam konsep misalkan punten ya saya bilang dalam konsep ruang publiknya Jurgen Habermas gitu ya, bahwa lembaga penyiaran ini seharusnya jadi ruang publik. Karena ini ya, nah kan karena misalkan ya ada penguasaan ya, tadi yang saya bilang bahasa kampusnya itu konglomerasi media, maka individu-individu yang harusnya bisa gitu ya untuk masuk di lembaga penyiaran ini tertutup karena tanda kutip ya kepentingannya yang berbeda gitu ya, ideologinya yang berbeda kan gitu ya, dan yang lain-lain. Nah, maka ini yang seharusnya kita sama-sama kritisi gitu ya jelang
pemilu 2024 ini kan, kurang lebih kayak gitu kan. Satu pertanyaan aja nih kalau di elaborasi ini, wah pusing banget nih kayaknya. Tapi biar saya tengah Madir, saya ingin ke Ibu Dina. Ibu kan sebagai penyelenggara sudah jelas gitu ya. Hari ini duduk di KPU Provinsi Jawa Barat sebagai Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik. Hari ini kan memang tahunya masyarakat itu akan melaksanakan pemilu serentak. Ya mungkin sebagian ada yang tahu bahwa 14 Februari misalnya, kemudian hari ini masyarakat ada yang tahunya pemilu serentak itu yang seperti apa. Kita akan bahas dari yang paling dasar Ibu sebelum nanti mengerucut. Kemudian apakah pada hari yang sama mereka akan harus mencoblos, kemudian siapa saja, formatnya seperti apa. Nanti kita akan gabungkan dengan tema kita yang tentang pengawasan di media ini. Itu bisa diceritakan sedikit Bu, buat gambarannya gitu buat masyarakat. Oke, baik kan. Saya sebagai penyelenggara, karena di dalam ini hadir di sini KPID, sebenarnya fungsinya kan pengawasan juga kan. Dan salah satu kemudian mendistribusikan informasi kan ke publik. Kemudian ada Kang Deni ini kan ya salah satu diproyeksikan kontestan. Jadi dia objek juga. Ya, objek. Jadi pelaku. Karena pemilu itu kan terdiri dari tiga ya. Penyelenggara, ada pesertanya, ada pemilihnya, kan itu intinya. Nah, berbicara terkait dengan pemilihan umum serentak. Sebenarnya di tahun 2024 itu yang masyarakat belum pahami betul itu 2024 tuh ada apa sebenarnya? Yang tahu itu hanya pemilihan umum serentak. Padahal di tahun yang sama untuk pertama kalinya di Indonesia itu ada event besar, ya. Ada sebuah momen besar. Pertama pemilihan umum serentak, di mana pemilihan umum serentak karena pemilu ya itu kan garis besarnya. Pemilu ini adalah untuk memilih 5 jenis pemilihan. Untuk memilih 5 jenis pemilih itu pertama memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPR RI, memilih DPD, tuh udah 3 surat suara nih. Untuk memilih DPRD provinsi dan memilih DPRD kabupaten kota. Nih, itulah 5 jenis pemilihan. 5 jenis surat suara. Nah, pertanyaannya kadang saya suka bertanya, ada berapa jenis surat suara nih nanti yang diterima oleh masyarakat? Betul 5, tetapi ada berapa banyak daerah pemilihan? Berapa? Daerah pemilihan itu banyak, kalau nanti di breakdown lebih lanjut itu bisa ribuan. Karena satu kabupaten Tasik saja itu kan ada 6 dapil ya. Di Tasik 7 dapil, di Kota Tasik sekian dapil, Jawa Barat 15 dapil. Itu berarti akan ada 7 jenis surat suara sebenarnya untuk satu kabupaten. Karena kenapa? Karena beda kontestannya di dalamnya. Nah, tadi itu pemilihan umum. Nah, kemudian apalagi di tahun 2024 itu ada pilkada serentak. Pilkada serentak itu apa? Untuk memilih gubernur, wakil gubernur, untuk memilih bupati dan wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota. Jadi berbarengan 1 tahun 2 kali event ya, 2 kali jenis pemilihan meskipun berbeda bulan. Yang satu 14 Februari, yang satu diproyeksikan 27 November. Kan itu yang pentingnya. Nah, sekarang kita sudah juga lihat di jalanan banyak sekali orang memasang foto. Termasuk beliau. Sama beliau. Saya tidak tahu. Beda konteks. Kalau beliau mungkin sebagai model atau siapa saya tidak tahu ya. Sebagai artis jadinya. Saya tidak paham ya dengan foto-foto itu ya. Karena pertama dari sisi penyelenggara mereka itu apakah mereka calon? Dalam mana itu bukan calon. Itu orang yang sedang ingin memperkenalkan dirinya. Ya. Dan memiliki ekspektasi suatu saat nyalon, itu aja. Gitu aja kan? Karena ketika dikatakan seseorang calon itu ya ketika sudah di SK-kan oleh penyelenggara.
diusung oleh partai, diajukan oleh partai, didaftarkan ke KPU, ketika sudah memenuhi persyaratan, diverifikasi dan sebagainya, kemudian KPU menetapkan dan itu ada waktunya. Dan Nah, hari ini siapapun yang senyum-senyum di baliho besar itu bukan calon. bukan calon, itu tidak Belum jelas. termasuk calon. Tidak Ada jelas. tulisan calon. Ya. Nah, KPU apakah tahapannya sekarang? Tahapan sekarang KPU ini baru kita menerima pendaftaran calon, sedang memverifikasi, memeriksa perbaikan berkas sekarang ini kan, melengkapi dan sebagainya. Perjalanannya masih panjang, masih ke bulan Oktober. Nah, dan kemudian setelah nanti ditetapkan menjadi daftar calon sementara dalam daftar calon tetap, baru kemudian ada masanya kampanye. Jadi kampanye itu diikuti oleh peserta pemilu, di mana di dalamnya ada para calon yang diusung oleh partai politik. Jadi pesertanya itu pemilu itu partai politik, bukan calon-calon ini, tapi di dalamnya ada calon mengusulkan, kan begitu. Nah, di sana kemudian ada masa kampanye. Kampanye sekarang berbeda. Kalau dulu itu tahun 2019 hampir 6 bulan. Kalau sekarang hanya 75 hari. Di masa itulah orang dianggap legal, ya, peserta pemilu dianggap sah melakukan kampanye di durasi 75 hari itu. Nah, kapan waktunya? Masih lama, November, 28 November sampai 10 Februari. Ya kan? Nah itu durasi yang perlu dimanfaatkan betul-betul. Namun sekarang banyak sekali siapapun itulah yang namanya, saya tidak bisa mencap dia sebagai apa, yang sudah katakanlah melakukan sosialisasi apapun namanya, melakukan ya branding kan ya ke masyarakat melalui media penyiaran, melalui televisi atau radio dan sebagainya. Nah ini yang sekarang saya lihat itu simpang siur karena masih abu-abu. Iya, karena memang belum bisa diatur oleh aturan yang memang ditetapkan. Ya, Belum bisa diatur kan hari ini. dari aspek KPU karena yang bersangkutan itu bukan calon. Nah, kemudian tadi ternyata ada ruang-ruang juga, tidak semua orang juga memiliki mengakses katakanlah ke media penyiaran itu karena ternyata ada tadi yang disebut apa konglomerasi media ya. Nah, di sana. Nah, ini ranahnya nanti kita penyiaran ya. Nah, tapi yang jelas memang perlu juga sih pengaturan di sini supaya tidak liar. Ya. Hanya ruang untuk itu kan sekarang tidak saklek ya, tidak ada. Jadi masih serba bias. KPU tidak bisa belum ada aturan, apalagi aturan PKPU untuk kampanye 2024 ini belum terbit. Kita masih mengacu kepada peraturan KPU nomor 23 tentang penyelenggaraan pemilu yang lalu, meskipun undang-undang untuk penyelenggaraan pemilu 2024 itu kan tidak mengalami revisi. Jadi hari ini siapapun dengan mau tujuan apapun, mau dia eksis dimanapun itu masih dalam arti tidak dianggap kampanye. Tidak dianggap kampanye. Karena yang disebut kampanye itu perlu dipahami ya, definisi kampanye itu adalah sebuah kegiatan yang mengajak dengan menawarkan atau mengajak mempengaruhi pemilih dengan menawarkan visi misi dan program kan itu. Dilakukan oleh siapa? Oleh peserta pemilu atau suatu lembaga yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Itu kan definisi yang diatur di dalam peraturan KPU. Kita nanti lebih gali lagi Bu, lebih dalam. Saya ingin ke Kang Demi nih. Anda ini kan hari ini kan sebagai orang yang memang sudah duduk di kursi dewan, kemudian hari ini juga Anda juga ya sebagai objek dari ketua, kemudian dari KPU sendiri. Berarti posisi Anda hari ini sedang mempersiapkan apa itu? Yang kalau dalam kan ada ruang-ruang yang memang hari ini sebenarnya belum bisa diinikan gitu. Branding. Iya. Citra diri. Dan balihonya memang besar. Citra diri. Nah, jawabannya sudah. Jadi terima kasih ya. Kang. Jadi saya merespon apa yang disampaikan senior saya. Ini senior. Oke. Jadi kalau kita di PDI Perjuangan, ini di partai. Udah kampanye juga. Bukan, enggak akan masa nggak usah disebutin lah, orang udah tahu. Itu sebelum tahapan yang telah ditentukan oleh undang-undang, pasti partai itu merekrut, ya kan?
calon anggota dewan. Kemudian partai juga target orang-orang yang diproyeksikan dari kader atau bisa jadi tokoh-tokoh yang potensi mendulang suara. Ini kan kenapa begitu? Karena memang sistemnya hari ini MK sudah memutuskan itu. Dan kemudian juga proses itu juga tentu dasarnya adalah nantinya KPU memerintahkan, silakan, ya kan? Aturannya. Nah, sekarang waktunya partai untuk mendaftarkan diri, ya kan? Nah, tahapan itu kan kita lakukan. Nah, tentu dalam proses tersebut rekrutmen calon kita mulai dong. Di kita ada namanya pengampu. Nah, artinya kebetulan saya pengampu di Jawa Barat ya, provinsi untuk Tasik. Pengampu itu bisa jadi bacalon, belum calon gini, bakal calon, karena pengampu itu banyak. Nanti partai melakukan seleksi lagi, ada scoring, ada pertimbangan lain, banyak lah. Tes, kalau kita ada tes psikologi, ada tes kesehatan sendiri, ada latihan sendiri gitu kan. Nanti yang belum kader harus dilatih dulu, harus diberikan satu pemahaman ideologi partai yang jelas. Kita apanya begitu kalau di PD Perjuangan. Nah, lalu kemudian terlihat banyak. Nah, ini setelah kita diperintahkan KPU untuk memberikan nama-nama bakal calon, ya kan, untuk pengisian daftar DCS. Sementara ya. Nah, tentu mereka yang direkrut kemudian diputuskan oleh partai, ditanya setelah selesai proses seleksi internal kita, ya tentu mereka ditugaskan untuk memperkenalkan turun ke grassroots, ya, memperkenalkan diri dan mendengarkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, ya kan? Harus begitu dong. Medianya luas. Sebenarnya kita ini lagi bantu KPU untuk mensukseskan pemilu. Ya, ini kan ini penyelenggara. Kalau kita kan peserta. Peserta itu juga yang diutus partai, pesertanya partai. KPU ini penyelenggara, kalau nggak sukses, wah penyelenggaranya nggak sukses. Nah, jadi yang banyak itu kan, sebenarnya kita juga berupaya untuk tidak melanggar aturan, karena di Undang-Undang 7 nomor tahun 2017 tentang pemilu itu juga sebenarnya ada larangan kampanye di luar jadwal kampanye, itu ancamannya pidana juga. Ya. Berarti kan kalau misalkan hari ini mah karena memang belum ada aturan ya sebenarnya bebas-bebas aja kan mau di media apapun. Itu kan ada aturannya. Yang tadi kampanye di luar jadwal kampanye. Ini di luar jadwal kampanye. Okay. Nah, tinggal sebenarnya pengawas pemilu KPU atau Bawaslu tinggal lihat ada enggak mereka yang diidentifikasi kemudian memenuhi syarat-syarat kampanye tadi. Karena kampanye tadi definisi kan? kampanye sudah disebutkan. Tahapannya mungkin baru sosialisasi ya. Sekarang sudah sosialisasi. Ya. Baru ini aja. Tahapan Pemilunya. Sosialisasi ya. Ya, sekarang sosialisasi belum tahapan kampanye. Jadi Dan memang belum diatur, belum diatur. Intinya belum diatur. Iya. Nah, kalau saya memahami kampanye di luar jadwal itu begini. Ini masa tahapan kampanye nih. Ya. Berarti sudah ada calonnya ditetapkan nih. Yeah. Nah, DCT. Karena gini, DCT nanti itu ditetapkan ya, ditetapkan DCT, kemudian ada ruang kosong tidak langsung otomatis bisa kampanye. Salah penafsiran. Enggak, Salah penafsiran. Hukum itu nggak boleh kosong. Penafsirannya beda gini, dari sama KPU. Jadi gini, ada dalil nggak boleh ada revakum itu nggak boleh. Jadi kebayang nggak kalau dianggap ini kekosongan hukum ya? Wah, bisa kacau balau. Maka ketika ini belum ada yang baru, maka mereka harus berpedoman kepada aturan yang ada dulu. Nggak boleh hilang. Ya, tapi intinya itu urusan tafsir ya. Yang dilakukan. Tapi kalau urusan tafsir ya tergantung Bawaslu-nya. Kalau Bawaslu-nya mau mempersoalkan ya bisa saja, karena kan definisi di luar jadwal kampanye itu bisa jadi setelah ditetapkan jadwal kampanyenya atau sebelum ditetapkan jadwal kampanyenya. Karena setiap membuat kebijakan atau aturan
selalu multitasking juga. Betul. Begini kan. Kampanye itu start itu tanggal 28 November Betul, iya. kan, 5 hari setelah ditetapkan Ya. mulai kampanye. Boleh. Nah, sebelum 25 hari di sini kan startnya kalau dihitung 25 hari setelah ditetapkan itu kan jatuh di tanggal 28 November. Ya. Nah, sebelum 8 ini kan udah ada nih calon Ya. tetap nih. Ya. Nah, DCT sebelum maksudnya. Dalam proses. Belum DCT. Sudah DCT. Nah, Oktober. Oh, Nah, nanti, ya. jadi Oktober ini kan ada masa jeda ya di Ya, November, ya. di awal November ini karena belum masa kampanye, Ya. kampanye itu. Nah, sudah ada DCT, Jatuh. tapi belum masa kampanye, kemudian dia melakukan kampanye. Nah, Itulah itu yang masuk kampanye dalam di di luar luar jadwal. termasuk karena kategori sudah pelanggaran. Ya, Ya, betul. kalau sekarang belum. Baik, kita tenangkan dulu. Kita minum dulu karena layar demokrasi masih akan kembali sesaat.